Nusantara ialah sebuah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Jawa kuno, yaitu pulo dan antara. Istilah Nusantara secara spesifik merujuk kepada Indonesia, Kepulauan Indonesia. Kata ini tercatat pertama kali dalam kitab Nagara Kertagama untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit, yang kawasannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara, terutama pada wilayah kepulauan. Pada tahun 1900-an, istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda. Sekalipun nama Indonesia, terjemahan dari Kepulauan Hindia, disetujui untuk digunakan sebagai nama resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Nusantara tetap diabadikan sebagai sinonim untuk Kepulauan Indonesia. Penggunaan istilah ini pada zaman kuno dipakai untuk menggambarkan kesatuan geografi, antropologi, kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Namun pada penggunaan modern, istilah Nusantara hanya digunakan untuk merujuk wilayah Kepulauan Indonesia secara khusus. Sementara itu, Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa Majapahit. Dalam konsep kenegaraan Jawa pada abad ke-13 hingga ke-15, raja adalah raja dewa. Raja yang memerintah adalah juga penjelmaan dewa. Karena itu, daerah kekuasaannya memancarkan konsep kekuasaan seorang dewa. Negara dibagi menjadi 3 bagian wilayah, yaitu 1 negara agung, merupakan daerah sekeliling ibu kota kerajaan tempat raja memerintah. 2 mancanegara, adalah daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitar yang budayanya masih mirip dengan negara agung, tetapi sudah berada di daerah perbatasan. Dilihat dari sudut pandang ini, Madura dan Bali adalah daerah mancanegara. Lampung dan juga Palembang juga dianggap daerah mancanegara. 3 Nusantara, yang berarti pulau lain di luar Jawa, adalah daerah di luar pengaruh budaya Jawa, tetapi masih diklaim sebagai daerah taklukan. Para penguasanya harus membayar upeti. Gajah Mada menyatakan dalam sumpah palapanya yang berbunyi, "Sira Gajah Mada, pepateh Amengkubumi, tan ayun amukti palapa. Sira Gajah Mada, lamun huus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dumpo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa." Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia Gajah Mada, patih Amengkubumi, tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan pulau-pulau lain, saya baru akan melepaskan puasa. Jika sudah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Kitab Negara Kertagama mencantumkan wilayah-wilayah Nusantara yang pada masa sekarang dapat dikatakan mencakup sebagian besar wilayah modern Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan pulau-pulau di sekitarnya, sebagian Kepulauan Maluku dan Papua Barat, ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian kecil Filipina. Secara morfologi, kata ini adalah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno. Nusa adalah pulau dan antara adalah lain atau seberang. Kebanyakan sejarawan Indonesia percaya bahwa konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, melainkan dicetuskan lebih dari setengah abad lebih awal oleh Kertanegara pada tahun 1275.
Sebelumnya dikenal konsep Cakrawala Mandala Dwipantara yang dicetuskan oleh Kertanegara, Raja Singasari. Dwipantara adalah kata dalam bahasa Sanskerta untuk kepulauan antara yang maknanya sama persis dengan Nusantara, karena Dwipa adalah sinonim Nusa yang bermakna pulau. Kertanegara memiliki wawasan suatu persatuan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kewibawaan Singasari dalam menghadapi kemungkinan ancaman serangan Mongol yang membangun dinasti Yuan di Tiongkok. Karena alasan itulah Kertanegara meluncurkan ekspedisi Pamalayu untuk menjalin persatuan dan persekutuan politik dengan kerajaan Melayu Dharmasraya di Jambi. Pada awalnya ekspedisi ini dianggap penaklukan militer, akan tetapi belakangan ini diduga ekspedisi ini lebih bersifat upaya diplomatik berupa unjuk kekuatan pada kewibawaan untuk menjalin persahabatan dan persekutuan dengan kerajaan Melayu Dharmasraya. Buktinya adalah Kertanegara justru mempersembahkan arca Amoghapasa sebagai hadiah untuk menyenangkan hati penguasa dan rakyat Melayu. Sebagai balasannya, Raja Melayu mengirimkan putrinya, Dara Jingga dan Dara Peta, ke Jawa untuk dinikahkan dengan penguasa Jawa. Pada tahun 1920-an, Ki Hajar Dewantoro mengusulkan penggunaan kembali istilah Nusantara untuk menyebut wilayah Hindia Belanda. Nama ini dipakai sebagai salah satu alternatif karena tidak memiliki unsur bahasa asing, dan juga alasan lain dikemukakan karena Belanda sebagai penjajah lebih suka menggunakan istilah India atau Hindia yang menimbulkan banyak keracuan dengan literatur bahasa lain yang dapat menunjukkan identitas bangsa lain, yakni India. Istilah ini juga memiliki beberapa alternatif lainnya seperti Indonesia, dan Insulinde berarti kepulauan Hindia. Istilah yang terakhir ini diperkenalkan oleh Edward Dowes Dekker ketika akhirnya Indonesia ditetapkan sebagai nama kebangsaan bagi negara independen pelanjut Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II 1928. Istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Istilah ini kemudian tetap lestari dipakai sebagai sinonim bagi Indonesia dan dipakai dalam berbagai hal yang utamanya berkaitan dengan kebangsaan. Contohnya yakni baik dalam pengertian kebudayaan, antropogeografik maupun politik, misalnya dalam konsep wawasan Nusantara. Demikian tadi sedikit penjelasan tentang istilah Nusantara. Terima kasih. Salam Rahayu.